Setiap pagi, matahari terbit untuk semua orang. Tapi di bawah langit yang sama, tidak semua orang menjalani hidup dengan cara yang sama. Di satu sisi kota, seorang anak bernama Alia berangkat sekolah dengan mobil bersama ayahnya. Sementara di sisi lain, seorang anak lain bernama Bima berjalan kaki sambil membantu ibunya membawa dagangan ke pasar. Mereka tinggal di lingkungan yang berbeda, Alia di rumah besar dengan halaman luas, Bima di rumah kontrakan kecil di pinggir rel. Namun, setiap pagi, mereka memandang langit yang sama dan memulai hari dengan tujuan yang serupa, ingin belajar, ingin berhasil, ingin membanggakan keluarga. Perbedaan tempat lahir, keadaan ekonomi, dan akses terhadap fasilitas seringkali membentuk jalur kehidupan yang berbeda. Inilah awal dari apa yang disebut ketimpangan sosial. Di sekolah, Alia dan Bima duduk di kelas yang sama. Alia belajar dengan tenang di kamar terang dan rapi, dengan laptop dan koneksi internet yang memudahkan segalanya. Sementara itu, Bima belajar di ruang sempit dengan lampu redup, menulis di buku bekas yang sudah hampir penuh. Ia berusaha keras, meski dengan segala keterbatasan. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba karya tulis bertema Membangun Masyarakat Adil dan Makmur. Hadiah utama adalah kesempatan untuk mengikuti lomba tingkat nasional dan beasiswa pendidikan. Bagi Alia, lomba itu hanyalah ajang untuk mengasah kemampuan. Bagi Bima, lomba itu adalah harapan, kesempatan untuk mengubah masa depan keluarganya. Alia menulis dengan mudah, berkat sumber informasi yang tersedia di ujung jarinya. Sedangkan Bima harus berjuang lebih keras, mencari referensi di perpustakaan jauh dari rumah, meminjam buku, dan menulis dengan peralatan seadanya. Perbedaan inilah yang disebut ketimpangan akses. Sebuah bentuk ketimpangan sosial yang tidak terlihat, tapi terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa minggu kemudian, hasil lomba diumumkan. Alia menjadi juara pertama. Semua orang bertepuk tangan dan memberi selamat. Bima ikut tersenyum, meski di dalam dirinya ada perasaan hampa. Ia tahu, bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia tidak memiliki kesempatan yang sama. Ketimpangan sosial tidak selalu tampak pada hasil, melainkan pada proses yang tidak seimbang. Ketika satu langkah bagi sebagian orang terasa ringan, langkah yang sama bisa menjadi perjuangan panjang bagi yang lain. Hari-hari berikutnya, Alia mulai memperhatikan Bima. Ia melihat bagaimana Bima membantu ibunya di pasar setiap pagi sebelum sekolah, lalu tetap hadir di kelas dengan semangat yang sama. Dari sanalah Alia mulai memahami sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kesadaran ini mendorong Alia untuk berbuat sesuatu. Ia mulai mengajak teman-temannya menyumbangkan buku dan membuat perpustakaan kecil untuk siswa yang kesulitan belajar di rumah. Guru dan murid bekerja sama. Sekolah pun berubah menjadi tempat yang lebih peduli, lebih terbuka, dan lebih setara. Hari demi hari, perubahan kecil itu membawa dampak besar. Semangat gotong royong tumbuh. Anak-anak mulai belajar bahwa keadilan bukan berarti semua harus sama, tetapi semua mendapat kesempatan yang layak untuk berkembang. Di sore hari, saat langit mulai berubah warna, Alia menatap ke arah Bima yang sedang membantu di halaman sekolah. Ketimpangan sosial mungkin tidak bisa hilang sepenuhnya. Namun, setiap kesadaran, setiap empati, dan setiap langkah kecil untuk membantu sesama adalah bagian dari perjuangan menuju keadilan sosial.